Semangat pagi di hari Jumat 27 November 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita belajar meyakini bahwa Tuhan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang bersaksi tentang kasih dan penyelamatan yang dilakukannya di dalam Kristus. Melalui perenungan Sabda hari ini kita akan belajar menghayati dan meyakini bahwa ada penyelamatan Allah dengan tema Ono Bapang Sumimpang. Sebelumnya kita memperhatikan terlebih dahulu leksionari bacaan Injil hari ini. Melanjutkan bacaan Lukas kemarin, hari ini kita menerima catatan Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28 yang demikian. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semuanya yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, apa sebenarnya pengertian Ono Bapang Sumimpang? Dalam pengajaran Jawa, istilah Ono Bapang Sumimpang diberikan bagi seseorang yang mampu menyingkir dari bencana, masalah, karena mendapat firasat atau tanda-tanda yang dipahaminya secara nalar dan batin. Orang yang bisa mendapatkan hal seperti ini adalah mereka yang sangat dekat dengan Tuhan. Masyarakat Jawa di masa lalu sangat kental dengan membaca sasmito, tanda-tanda alam dan segala sesuatu yang terasa berbeda.
Pergantian musim pun selalu dikenali dari adanya tanda-tanda alam. Mereka membaca alam dengan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk menghindari bencana, masalah, dan lain-lainnya karena membaca firasat atau sasmito yang dikenalinya. Kondisi seperti ini tidak bisa diajarkan, tetapi harus dialami dan ditemukan sendiri. Anggota keluarga Allah, lewat bacaan Injil Lukas hari ini, Tuhan Yesus memberikan satu tanda untuk dibaca dengan sasmito. Juga peringatan apa yang harus dilakukan oleh para murid dan pengikutnya jika tanda itu terjadi. Ayat 20 memberikan catatan kepada kita, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Anggota keluarga Allah, Yerusalem adalah kota kudus yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan sekaligus pemerintahan Israel. Pusat kegiatan ibadah berarti tempat dan pusat kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Pusat pemerintahan berarti tempat dan pusat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan Ipolexosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Itu berarti Yerusalem menjadi pusat kehidupan secara utuh, jasmani, rohani, jiwa, raga, batin, dan lain-lainnya. Kita bisa membayangkan apa jadinya jika pusat kehidupan secara utuh dikepung dan akan runtuh. Yang ada hanya kematian dan kemusnahan hidup. Untuk itulah Yesus memberikan peringatan di dalam ayat 21, memberikan kesaksian. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Itu berarti para murid dan pengikut Yesus diperingatkan agar tidak kembali ke Yerusalem sebagai pusat kehidupan secara utuh tadi. Jika tidak boleh kembali, itu berarti para murid dan pengikut Yesus tidak boleh mengandalkan apa yang ada di dunia ini, termasuk sekalipun Yerusalem menjadi pusat kehidupan secara utuh tadi. Mengapa? Karena jika mengandalkan yang ada di dunia ini, semua akan mati dan musnah. Ayat 23 sampai dengan 25 memberikan catatan kepada kita, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bahkan ayat 26 lebih dahsyat lagi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jika hal tersebut terjadi, manusia harus bagaimana? Jika hal tersebut terjadi, kita sebagai pengikut Kristus, anggota keluarga Allah, harus bagaimana?
para murid dan pengikut Yesus harus sasmito, yaitu mengandalkan Tuhan. Seperti ono bapang sumimpang yang hanya bisa diperoleh bagi mereka yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena pada ayat 27 dinyatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anggota keluarga Allah, para murid dan pengikut Yesus hanya bisa mendapatkan ono bapang sumimpang dari peristiwa akhir zaman jika selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti hanya taat dan takut kepada Tuhan saja, sehingga kehidupan hanya dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri, bukan kehendak orang lain, bukan kehendak pimpinan dan kehendak siapapun, hanya dengan kehendak Tuhan yang dijalaninya. Satu hal yang pasti bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hingga ono bapang sumimpang, adalah di dalam ayat 28 memberikan kesaksian, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang dengan sasmito memperhatikan apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian benar-benar merasakan dan memperoleh ono bapang sumimpang karena hidup hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Anggota keluarga Allah, mari kita bersama-sama menyatakan diri. Aku mau menerima peringatan dari Tuhan, dan aku ingin dan rindu memperoleh ono bapang sumimpang karena aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Kita hanya merindukan pertolongan Tuhan, kita hanya akan mengandalkan Tuhan. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. kiranya lah
dalam agung dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia, cemas dan duka kau singkirkan ya Yesus, mari masuklah. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali diingatkan agar kami hidup dengan sasmito, karena kami mengandalkan Tuhan. Kami akan hidup dengan selalu menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, karena disitulah kami akan menemukan penyelamatan yang sejati. Ono bapang sumimpang di dalam kehidupan kami karena karya kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan secara nyata. Saat ini aktivitas kerja kami di bidang apapun Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bahkan kami yang mengalami kelemahan ragawi pun tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kami boleh selalu dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Anak-anak kami yang belajar di masa pandemi, biarlah tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga ketika mereka berusaha untuk belajar mengenal kasih kuasa-Mu lewat orang tua yang mendidik, membantu, dan kemudian mendampingi mereka mengenal kasih kuasa-Mu. Anak muda-mudi di dalam usia produktif, bekerja dan selalu belajar mengenal akan kasih kuasa-Mu. Demikian juga yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan, semua dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata ketika mereka menjalani aktivitas pelayanan bagi masyarakat secara utuh dengan mengandalkan Tuhan juga. Para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun tempatnya, kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu, menjalani kehidupan, menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah kami meyakini ada pertolongan dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan bersama. Gereja-gereja Tuhan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan, baik kedatangan Tuhan yang kedua kali ataupun peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir untuk menyelamatkan manusia. Biarlah semua tetap mengandalkan Tuhan di suasana pandemi ini. Kami aturkan para medis di dalam menjalani aktivitas kerja menjadi garda paling depan di kehidupan di suasana pandemi. Kasih kuasa dan penyertaan kebijaksanaan-Mu nyata bagi semuanya. Kami menyerahkan rencana bangsa dan negara ini melaksanakan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang. KPU, Bawaslu, dan semua komponen pelaksana kegiatan pilkada serentak tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Demikian juga para calon pemimpin yang mencalonkan diri, kuasa-Mu nyata bagi kehidupan semuanya. Itu doa kami, semua kami pinta, kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kita juga akan dimampukan merasakan ono bapang sumimpang, menerima berkat Tuhan seperti yang diperintahkan untuk Musa ucapkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.